Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, sekarang kita berada di ruangan. Kita di sini akan mempelajari bagaimana sih teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Nah, berhubung sekarang cuaca sedang hujan, sekarang Bapak ganti pertemuan olahraga pada hari ini. Kita cukup di kelas dengan memperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan, yang dimana nanti ada beberapa teknik dalam bulu tangkis yang bakal kalian contohkan di minggu depan. Untuk sekarang kita belajar menggunakan media PowerPoint di kelas. Setelah ini kalian perhatikan dengan baik. Nanti setelah akhir ini Bapak akan mengasih kuisis untuk seberapa pemahaman kalian menerima materi teknik dasar bulu tangkis. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja ya. Langsung saja ya. Sekarang apa itu bulu tangkis? Sebelumnya anak-anak sekalian tahu nggak sih bulu tangkis? Taunya cuma koknya apa? Tahu koknya. Yang lain udah pernah main apa belum? Sudah. Berarti udah paham sedikit ya. Nah, lanjut ya. Jadi bulu tangkis adalah olahraga yang dimana dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Permainan ini menggunakan raket dan kok. Ya, seperti yang tadi siapa yang udah pernah main? Ya, tadi udah, tadi benar ya, menggunakan raket dan kok yang dipukul melampau jaring yang diletakkan di tengah lapangan. Jadi permainannya itu nanti ada jaringnya ya tuh, seperti yang ada di gambar ya. Itu guys, titik-titik itu buat pemasangan net atau jaringnya. Nah, di situ bulu tangkis dimainkan dengan memukul kok menggunakan raket, melewati jaring ke wilayah lawan, mencegah lawan melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana kita untuk mempertahankan kok? Jadi jangan sampai koknya jatuh di lapangan kita. Kalau bisa kitanya yang menjatuhkan kok di lapangan lawan. Ya. Terus ada pun untuk permainan single dan ganda. Nah, untuk ganda itu semua lapangan ya, semua lapangan itu dimainkan. Nah, kalau misalnya single itu setengahnya garis yang kecil ini, dua garis kecil yang samping-samping itu dinyatakan out kalau misalnya single. Itu untuk lapangannya. Selanjutnya, nah di sini Bapak ada contohnya ya. Sebentar. Bapak ada contohnya ya untuk pemain tunggal dan pemain ganda. Di sini Bapak mau ambil pemain tunggalnya itu tunggal putri, di pemain gandanya itu adalah ganda putra. Ya, teman-teman anak-anak sekalian diperhatikan ya videonya. Ini untuk pemain tunggal videonya. Ya, itu pemain tunggal. Dan sekarang pemain ganda, kita lihat ya. Dua, tiga.
Nah, itu contoh dari dua permainan yang mana ada pemain tunggal dan ganda. Gimana setelah menyaksikan pemain tunggal dan ganda nih perasaan dari anak-anak sekalian? Pak, seru sekali ya melihat Iya. pertandingan bulu tangkis. Pastinya seru ya. Di sini ada nggak yang hobinya bulu tangkis? Siapa? Yoga, oh ya, saya Kamu sering main di mana Yoga? sering record sama ayam. Ayah ikut main, ikut dibawa-bawa sama ayah. Ya. Jadi Yoga udah tahu gambaran dari pemain ganda. Iya, apalagi kalau pemainnya jago-jago ya. Kawan Haji. Pak, terus teknik apa aja yang harus dilatih dalam bulu tangkis, Pak? Ya, untuk teknik nanti setelah ini ada ya, simak dulu. Nah, selanjutnya itu ada, nah di sini ya, di sini ada teknik pegangan raket. Jadi dalam bermain bulu tangkis juga megang raket juga harus dilatih. Untuk adik-adik sekalian, udah tahu caranya pegang raket? Saya, Ya. Pak, dipegang ya pegang itu pegang. Pegang. Ya, kurang lengkap. Nanti kita lihat ya, belum tahu kan. Setelah ini, nah, jadi di teknik pegangan raket itu pada umumnya terdapat menjadi dua ya, umum yang sering digunakan. Nanti kita belajarnya yang umum sering digunakan. Jadi yang pertama adalah forehand grip, yang dimana pegangan raket dengan posisi yang miring, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking pada pegangan raket serta jari petunjuk sedikit ke depan. Nah, biasanya pegangan ini pegangan yang kayak kita mau saliman. Coba teman-teman saliman sama teman sebelahnya, coba. Nah, dicoba semua. Ya, coba. Nah, yang sebelahnya. Sebelahnya. Nah, salah. Ini, Pak. Coba disalaman. Nah, seperti itu ya. Kira kurang lebih memegang raket itu seperti orang yang mau berjabat tangan. Nanti setelah ada alatnya kita bakal minggu depannya. Terus backhand grip, pegangan raket dengan posisi miring, ibu jari di bagian belakang handle dan jari-jari lainnya di bagian depan. Keuntungan dari teknik ini adalah kok sulit diduga oleh lawan tetapi memiliki kelemahan dalam membalikkan kok. Nah, kenapa memiliki kelemahan? Karena tidak semua orang itu bisa dalam posisi backhand. Kadang kita bisa membalikkan bola tapi tangguh. Nah, terus mungkin kita akan fokus di teknik pegangan forehand ya. Nah, di sini ada contohnya ya, silakan diperhatikan dulu. Untuk adik-adik jangan mainan dulu, perhatikan videonya, nanti pas praktek udah bisa. Ya, Pak. Udah. Mempelajari bagaimana cara memegang raket dengan benar. Semuanya udah perlu kan ya? Untuk pegangan yang benar dalam memegang raket, semuanya kaki ke depan seperti orang yang salaman. Ibaratnya ini adalah orang yang mau bertangan dengan
Ya, jadi untuk contoh pegangan grip tadi ya sudah ada gambaran ya adik-adik. Nah, nanti minggu depan kita praktek harus paham semua. Ya, selanjutnya ada yang tanyain terkait grip pegangan sebelum lanjut. Belum? Ya, lanjut aja. Selanjutnya yaitu ada teknik servis. Jadi selain kita belajar pegang, kita juga belajar servis ya adik-adik. Mungkin bisa diperhatikan pelayanan dulu ya adik-adik ya, jangan mainan coret-coret buku. Nah selanjutnya, ini ada pengertiannya ya, yaitu servis itu dibagi menjadi dua ya. Sebenarnya ada beberapa servis, cuma nanti kita pada umumnya bakal belajar dua servis. Jadi servis panjang sama servis pendek. Yang dimana servis panjang adalah pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul setelok setinggi-tingginya agar setelok jatuh di garis belakang lawan. Tujuannya agar lawan kerewatkan karena sulit menjangkau setelok. Nah, jadi servis panjang ini ada yang tahu nggak biasanya pemain apa yang sering menggunakan servis panjang? Saya Pak. Ya, apa? Biasanya kalau yang sendirian itu enggak, tapi itu kalau servis panjang. Ya, benar ya. Yang sering dilakukan oleh pemain tunggal itu biasanya menggunakan servis panjang, dan itu rata-rata kebanyakan pemain cewek yang menggunakan servis panjang. Dan biasanya yang cowok itu tunggal putra itu ya sebagian banyak juga yang menggunakan servis pendek, dan untuk pemain ganda kebanyakan menggunakan servis pendek. Terus servis pendek pukulan servis yang diarahkan ke arah yang bukan bidang permainan lawan. Jadi servis ini sering digunakan dalam pertandingan ganda ya. Nah, sebelumnya biar kalian paham, Bapak juga ada contohnya terkait teknik servis, bisa diperhatikan ya. Nah di sini Bapak akan ngasih contoh yang servis pendek terlebih dahulu. Ya tadi servis pendek, sekarang servis panjang. Kita lihat ya teman-teman. Servis
Ya, jadi itu adalah contoh dari dua servis yang sering digunakan oleh pemainnya. Nah, setelah sudah menonton contoh servis pendek, servis panjang, ada yang ditanyain kan nih, adik-adik sekalian, terkait servis pendek, servis panjang. Yoga biasa main pakai servis yang mana Yoga? Bapak izin bertanya, Oh iya ya siap. gimana caranya buat menguasai teknik servis itu, Bapak? Untuk menguasai teknik servis panjang atau pendek? Servis pendek. Pendek ya. Yang pertama kita ya tidak usah terburu-buru ya. Kita ambil nafas dulu. Setelah kita dapat poin, kita ambil nafas dulu. Kita sesuaikan dulu. Kalau misalnya kita servis dari sebelah kanan, kita posisi ready siap untuk melakukan servis. Pegang raket, terus posisi raket kita itu tidak boleh melewati atas pusar sehingga tidak terjadi fault atau kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu kita ayunkan raket dengan penghadap ke atas, dibawain ya. Ya, karena nggak ada alatnya ya. Ini contohkan. Jadi raketnya kita naikin ke atas, kita pukul, terus setelah itu nah setelah servis itu biasanya pemain yang setelah servis kalau misalnya ganda itu yang sebelah kanan misalnya servis, nah itu langsung ke tengah untuk bagi dua untuk persiapan ketika kamu melakukan servis. Nah selanjutnya ada lagi Pak, ya juga untuk koknya tingginya berapa ya Pak? tinggi kok. Ya tinggi, maksudnya ketika melakukan servis itu tingginya tinggi dada apa di atas kepala gitu? Untuk servis itu biasanya ya adik-adik pasti main raket dilempar pukul ya. Ya, nah sebenarnya ya yang udah dilihat tadi ya untuk raket itu tidak boleh sampai melewati pusar karena itu bakal terjadi kesalahan atau fault dari wasit. Tapi ya kalau masih belajar adik-adik nggak apa-apa sambil belajar sambil disesuaikan seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Ya ada lagi. Oh lanjut. Selanjutnya adalah itu teknik pukulan lock. Teknik pukulan lock nih. Teknik lock merupakan memukul kok sehingga melambung setinggi mungkin dan jauh di lapangan belakang lawan. Yang dimana ini untuk melakukan pukulan lock dengan baik pemain perlu berdiri tegak dan rileks ya. Jadi untuk terus koknya juga sambil mengayunkan raket ke arah depan atas. Jadi kalian kalau misalnya mau melakukan lock itu posisikan rileks saja, nggak usah buru-buru atau gimana. Kalian rileks, kalian angkat raketnya dari belakang dulu, kita ambil tangan belakang, tarik ke atas, pukul usahakan sejauh mungkin sampai ke belakang lapangan lawan dan jangan sampai out. Kalau misalnya out kelebihan bawahnya ya. Kalau bisa itu jangan tanggung, kalau tanggung nanti bakal kena smash. Nah di sini Bapak juga ada contohnya ya, bisa diperhatikan dulu nih biar kalian tidak bingung. Teman ini ya contoh dari pukulan lock.
Ya, teman itu contoh dari pukulan lo. Ya, ini di sini kelihatannya coachnya ini sendirian nih. Makanya tadi ada yang memperhatikan nggak? Coachnya itu ngumpat bola sendiri, dipukul sendiri. Ya, nah karena kemungkinan coachnya ini sendirian, jadi dia menyontohkan bagaimana caranya lo itu dengan yang memainkan koknya terlebih dahulu untuk dicontohkan pukulan bagaimana supaya keras dan melambung tinggi ke area belakang lawan. Ya, dari lo ada yang ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Ya, selanjutnya itu ada teknik smash. Teknik smash. Teknik smash yaitu jenis pukulan di atas kepala, dilakukan dengan tenaga penuh untuk memukul kok ke arah lapangan lawan dengan tujuan untuk mendapatkan poin secara langsung ataupun memaksa lawan melakukan kesalahan. Teknik smash pukulan ini merupakan salah satu pukulan yang paling mematikan dalam bulu tangkis karena kecepatan dan kekuatannya yang tinggi. Jadi smash ini ibaratnya itu adalah kunci dari setiap kesuksesan pemain ya, karena dengan cara smash otomatis kita bisa menyerang lawan dan lawan bisa kalah ya, dan kita bisa menang. Terus smash ini gerakannya mungkin hampir sama dengan gerakan dari ayunan raketnya, akan tetapi kalau smash itu bisa dilakukan dengan jumping. Jadi kalau kan kita cukup relax, kalau smash itu kita sambil jump, kita langsung ayunkan sekuat-kuatnya tenaga kita keluarkan sampai si koknya itu jatuh ke area lawan. Nah, untuk teknik smash juga di sini Bapak ada contohnya, mungkin diperhatikan lagi ya. Nah, seperti itu ya. Dan dari contoh smash juga ini sama ya kayak tadi, kayak lo itu coachnya sendirian, jadi agak kesusahan untuk melakukan gerakan contoh smash yang lebih tepat ya. Ini juga udah menggambarkan karena ada pukulan keras yang dimana bola mati di lapangan lawan. Dan smash juga gak melulu harus jumping ya, kalau misalnya tanggung di depannya itu bisa smash juga kayak yang tadi ada contohnya. Nah, terkait smash ada yang ditanyakan? Aku dulu. Ya, Haji. Mau tanya Pak Bro, kalau untuk pemain pemula itu baiknya pakai lompat atau kita pakai lompat smash? Ya, untuk pemula ya, untuk kalian anak-anak sekalian itu untuk dasar mungkin tidak harus dengan lompatan seperti yang ada di contoh ini
kita Pak Guru sendiri mengambil contohnya ya untuk latihan seusia kalian ya, tidak perlu menggunakan lompatan karena belum, tapi ya step by step nanti ada porsi latihan ya yang melatih buat jumping smash. Tapi untuk awalan ya mungkin khusus pemula itu melatih pukulan yang keras terlebih dahulu, tidak dibarengi dengan jumping smash, tidak apa-apa ya. Ada yang lain? Cukup. Yang cewek-cewek diem aja, nggak ada yang nanya. Iya, kenapa sudah? Pak Guru, kalau kita mau pukulan yang kuat, kita bisa ngapain Pak Guru? Ya, untuk pukulan yang keras kita harus ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Gak ada tahu ya. Nah, untuk pukulan yang keras itu kita harus sering latihan angkat berat ya, angkat berat, terus kayak tarik karet, yang karet baru tahu itu bisa melatih pukulan keras ya. Terus kita bisa bermain itu apa, lompat tali, itu juga bisa melatih kita untuk pelan bisa jumping smash dan bisa mengantarkan pukulan keras. Dan posisi tangan jika pengen ada bunyi keras itu kita buka selebar mungkin sampai ya, mohon maaf, ketiaknya membuka posisinya ke atas lalu pukul itu mungkin udah keras ya untuk bagi pemula seperti itu. Jadi sering dilatih angkat-angkat berat biar otot tangannya terlatih, karena kan di raket kan banyak jenisnya tergantung pegangannya. Oh, jenis beratnya banyak seperti itu. Ada lagi? Cukup. Lanjut. Selanjutnya yaitu drop shot. Drop shot. Nah, drop shot. Apa sih drop shot? Drop shot, teknik drop shot dilakukan dengan cara memukul satu dengan kekuatan yang lebih lemah dari biasanya, sehingga setelah jatuh secara tajam di area lapangan yang tidak dijaga lawan. Drop shot sering digunakan pada saat lawan berada di posisi belakang lapangan dan berusaha untuk menyerang. Jadi drop shot ini adalah pukulan kombinasi dari smash. Nah, yang dimana biasanya pemain itu yang di belakang itu kayak ancang-ancang mau smash, tapi dia pukulannya lemah. Nah, ini yang disebut drop shot, pukulannya lemah sehingga bola itu jatuh ke depan dan posisi si lawan itu sudah ada di posisi karena dia mengira bakal di smash, jadi dia ada di posisi dan sedangkan dari kita mau drop shot sehingga bola jauh dari jam lawan. Selanjutnya ada contohnya juga, banyak contohnya karena hujannya susah buat kita ke lapangan, jadi kita contohkan lewat ruangan dengan menonton video. Ya, baik. Tadi sudah contoh drop shot. Nah, gimana drop shot? Ada yang tahu? Kalian teman-teman? Ya. Drop shot sama
Smash itu apa ya Pak? Kenapa? Perbedaan dari smash sama drop shot. Ya, smash sama drop shot perbedaan smash dan drop shot. Kalau smash itu pukulan keras yang ke arah lawan dengan tujuan mematikan lawan secara cepat. Sedangkan kalau drop shot itu pukulan yang lemah di depan area net yang dimana bertujuan untuk mengelabui lawan karena posisinya kita seperti mau smash tapi tidak jadi, kita malah pelanin bolanya. Jadi itu bedanya. Kalau smash kuat, kalau drop shot lemah. Ya. Dan ada lagi. Ini teknik yang terakhir tadi. Ada apa saja sih tekniknya ya? Yang pertama. Pegangan Pak. Ya apa ayo. Yang pertama. Servis. Yang kedua. Lob. Yang ketiga. Smash. Yang keempat. Yang kelima. Pulang. Lu Pak. Apa? Ada berapa? Jeff Pak, Jeff, belum. Belum ya. Dan nanti di minggu yang akan datang juga diajarin di lapangan. Ini beberapa saja ya teknik yang kita pelajari di ruangan. Semoga nanti minggu depan bisa mengaplikasikannya. Ya, setelah Bapak memaparkan materi, Bapak akan mengetes kalian nih seberapa pemahaman kalian terkait materi yang tadi Bapak sudah sampaikan di depan. Nanti yang paling tinggi Bapak dapat hadiah dari Pak Guru. Gimana? Semangat ya. Jangan curang ya. Jangan contekan ya. Oke. Di sini Bapak bagikan ponsel fasilitas sekolah ya. Silakan dibuka, nanti di situ linknya Bapak kirimkan. Ya, silakan dibuka. Oh iya, Sasa belum dikasih handphonenya ya. Sebentar, masih tinggal satu nih. Kita mulai ya kuisisnya ya untuk materi yang tadi. Seperti yang tadi, Bapak kalau namanya ada 5 soal, nanti yang tertinggi dapat hadiah dari Pak Guru. Oke? Oke. Ya, bisa dimulai ya. 3, 2, 1. Ayo terus. Yeay. Ya, sama. Udah, oke. Aku bisa. Ye. Yeay. Ye, dengan nomor 1. Ye. Gimana? Yeay. Kamu dapat berapa? Belum selesai, belum selesai nih gua. Kamu dapat berapa? Nggak tahu. Ah, gimana sih kamu HP-nya? Iya, bilang kamu juga yang kok aku kayak gini sih? Aku juga kayak gini. 84.078. Kamu dapat berapa tuh? Ya, gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Siapa nih yang tertinggi? Ayo. Oke, gini Pak Guru.
Iya, jadi kayak gini. Iya, yang tertinggi ada yang benar semua. Ya, yang tertinggi di sini di data Pak Guru itu Santa Maria. Ya, nanti hadiahnya di itu ya, di kantin ya, pilih jajan aja ya, bebas ya. Ya, terima kasih. Setelah tadi udah krisis, soalnya gampang apa susah? Ya, sama kayak tadi ya, kalau diperhatikan tadi keluar semua soalnya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyain lagi atau dicukupkan? Cukup, oke, cukup saja ya. Udah lapar ya? Hari ini udah lapar. Ya, udah lapar dan ngantuk ya. Mungkin pertemuan di kelas hari ini kita cukupkan. Semoga minggu depan cuaca membaik dan kita bisa praktek di lapangan. Untuk minggu ini kita di kelas menggunakan media PowerPoint dan quizzes untuk pembelajaran minggu ini. Minggu depan insyaallah kita akan belajar di lapangan ya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.